Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Jumpa lagi di pagi yang indah, hari yang baru ini dalam acara Sapaan Pagi Batra Kasih. Dan saat ini bersama-sama kita akan kembali merenungkan kebenaran sabda firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Di pagi hari yang indah dan cerah saat ini, kami akan membaca firman-Mu. Kami mohonkan dengan rendah hati bersabda dan berfirmanlah ya Bapa, ajarlah kami dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, memampukan kami untuk mengerti dan memahami setiap firman yang kami diberitakan dan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Untuk itu saya bacakan buat kita semua. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats yang akan kita renungkan ini berkaitan erat dengan ayatnya yang ke-1 yang berbunyi, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Neraca timbangan adalah sebuah alat yang biasa digunakan dalam perdagangan. Ketika seorang pedagang menjual sesuatu dan dia menimbang dengan timbangan ataupun dengan neraca. Tetapi yang menarik di sini adalah ada satu hal yang mengingatkan kepada semua kita ketika firman Tuhan mengatakan neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Artinya neraca yang dibuat sedemikian rupa, neraca yang tidak benar, neraca yang tidak jujur, neraca yang merugikan pembeli dan menguntungkan pedagang, yang dibuat sedemikian rupa supaya pedagang untung dan pembeli pada akhirnya tentunya akan rugi. Bagi Tuhan, firman Tuhan katakan ini adalah sesuatu kekejian. Artinya sesuatu yang tidak jujur itu adalah kekejian bagi Tuhan. Seorang pedagang yang menghalalkan berbagai cara supaya dirinya dapat diuntungkan sementara para pembeli menjadi rugi, ini adalah sesuatu yang bagi Tuhan sesuatu kekejian, sesuatu yang tidak benar. Oleh sebab itu bagian firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita bahwa dalam menjalani hidup ini, apapun aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan yang engkau lakukan di dalam hidupmu, bahkan yang tercermin melalui seluruh perilaku hidupmu, jujurlah. Jangan merancangkan sesuatu dan melakukan
sedemikian rupa satu hal yang itu sengaja dilakukan dan pada akhirnya membawa kerugian bagi orang lain. Apalagi kalau kita merancangkannya itu untuk keuntungan pribadi kita dan kita tidak jujur, kita berlaku tidak benar. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu adalah sesuatu yang keji bagi Tuhan, kekejian bagi Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kadang-kadang dalam hidup ini tanpa kita sadari mungkin kita terbawa untuk melakukan suatu hal yang tidak jujur. Tetapi bersyukurlah kita bahwa pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan engkau berlaku yang tidak jujur, karena sesuatu yang tidak jujur itu adalah suatu kekejian bagi Tuhan. Dan yang Tuhan ajarkan kepada kita saat ini adalah di dalam ayatnya yang ke-1 tadi, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Artinya Tuhan berkenan pada satu perbuatan yang jujur. Tuhan berkenan atas satu perilaku yang jujur. Tuhan berkenan atas sikap hidup yang jujur. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam segala aktivitas pekerjaan dan pelayananmu, sekali lagi firman Tuhan katakan, Tuhan suka kepada mereka yang bersikap dan berlaku jujur. Mengapa demikian? Ayat 3 mengajarkan kepada kita dan memberitakan, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Oh, ini mau mengingatkan kepada kita, kalau engkau berlaku tidak jujur, maka segala sesuatu yang engkau lakukan itu pada akhirnya akan menghancurkan dirimu, menghancurkan segala pekerjaanmu, menghancurkan segala pelayananmu. Tetapi sebaliknya, kalau engkau jujur di dalam engkau bekerja dan melayani, kejujuranmu itu akan membuahkan berkat. Mengapa membuahkan berkat? Karena sekali lagi Tuhan berkenan pada pekerjaan-pekerjaan yang jujur, dan Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan yang jujur. Demikian juga Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam kita membangun relasi dengan orang-orang di sekitar kita, hendaklah kita membangun satu hubungan yang baik, yang tulus, dan yang jujur. Jangan ada dusta di antara kita di dalam kita melakukan pekerjaan-pekerjaan atau seluruh aktivitas hidup kita. Karena firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-20, mari kita lihat bersama. Ayatnya yang ke-25 dia katakan demikian, karena itu buanglah dusta dan berkatlah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Nah, itu dia. Firman Tuhan ajarkan kepada kita, buanglah dusta. Buanglah segala sesuatu yang tidak jujur itu di dalam engkau membangun hubungan dengan sesamamu. Bangunlah sesuatu yang jujur, yang tulus dalam hubungan itu. Maka kalau engkau membangun sesuatu yang tulus, yang jujur dalam hubungan dengan sesamamu, ada sukacita di sana, ada damai sejahtera di sana. Oh, luar biasa. Suami istri jujur, suami istri tulus, orang tua anak-anak jujur, antar jemaat juga jujur. Oh, hubungan yang akan terbangun adalah satu hubungan yang baik. Hubungan yang penuh dengan sukacita, hubungan yang penuh dengan damai sejahtera. Mengapa? Karena Tuhan berkenan atas hubungan yang dibangun dalam relasi kehidupan sosial yang jujur dan benar di hadapan Allah. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau engkau membangun satu hubungan yang tidak jujur dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam engkau membangun relasi dengan orang lain, sesungguhnya itu hanya tinggal tunggu waktu saja. Ketidakjujuranmu itu akan menghancurkan apa yang sedang engkau bangun dan apa yang sedang engkau upayakan. Satu lagi firman Tuhan mengatakan dalam Amsal pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-18, ia katakan demikian, siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Nah, itu dia. Jelas sekali lewat firman Tuhan ini, kalau engkau berlaku tidak bercela, maka engkau akan diselamatkan. Artinya segala sesuatu juga yang engkau kerjakan dan yang engkau lakukan, itu pasti akan berhasil, sukses, membuahkan kebaikan. Tetapi sekali lagi, kalau engkau berlaku tidak jujur, berlika-liku jalanmu, maka itu semua akan menghancurkan apa yang engkau bangun di dalam kehidupan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sangat sederhana sekali pagi ini. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita bangun satu komitmen. Aku mau menjadi pribadi yang jujur. Nah, itu dia.
Aku mau menjadi pribadi yang jujur di hadapan Tuhan Allah dan di hadapan manusia. Dan di dalam aku bekerja dan melayani, aku mau melakukannya dengan jujur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, secara khusus bagi orang tua. Kalau kita sebagai orang tua terbiasa dengan sikap hidup yang jujur, maka itu akan menjadi teladan yang baik buat anak-anak kita. Anak-anak akan belajar bahwa, oh iya, saya tidak boleh berbohong, saya tidak boleh berdusta, karena orang tua saya jujur. Orang tua saya memberikan teladan yang baik, orang tua saya mengajarkan tentang hal kejujuran, dan itu akan membangun masa depan saya, maka saya juga mau belajar untuk jujur. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang tua tidak memberikan contoh dan teladan yang jujur, membiasakan diri dengan ajaran-ajaran yang tidak benar kepada anak-anak kita, pada akhirnya juga mereka akan melakukan hal yang sama. Kehancuran yang kita alami oleh karena ketidakjujuran kita, oleh karena ketidakbenaran kita di dalam bersikap dan dalam seluruh perilaku hidup kita, dalam kita bekerja dan melayani, pada akhirnya itu juga yang akan dirasakan oleh anak-anak kita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi, mari bangun satu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan dan jadilah orang jujur. Katakan ke dalam diri kita, aku mau menjadi orang yang jujur. Oleh sebab itu kita percaya dalam keinginan dan sikap kita dan tekad kita untuk menjadi orang yang jujur, maka segala pekerjaan dan pelayanan kita, seluruh aktivitas hidup kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Oh, Tuhan memberkati kita semua Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Mari kita bersehati di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu, dan kami bersyukur karena kami diingatkan kembali di dalam segala tugas tanggung jawab kami. Di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat, kami diajar untuk bersikap jujur. Oleh sebab itu, ya Allah, ya Tuhan kami, tolong kami, tuntun dan pimpin kami senantiasa dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar di dalam kami melakukan seluruh aktivitas hidup kami, di dalam kami mengucapkan sesuatu, berbuat sesuatu, berpikir sesuatu, membangun relasi dengan sesama kami boleh jujur di dalam menjalaninya. Terima kasih Bapa di dalam sorga, untuk semua kasih setiamu. Hamba berdoa untuk semua jemaat-Mu yang akan memulai aktivitas mereka pada pagi hari ini. Mari Bapa, dengan rendah hati hamba mohonkan, berkati semua keluarga dan rumah tangga dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Berkati mereka Tuhan. Di penghujung hari hamba percaya mereka akan melihat dan menyaksikan kebaikan dan kasih Tuhan yang nyata di tengah ketaatan dan kesetiaan mereka di dalam mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, berkati setiap suami, istri, orang tua, anak-anak, opa, oma, pekerja, pelayan. Tuhan berkati mereka semua. Kalau ada yang sakit, kalau ada yang lemah, kalau ada yang memiliki pergumulan, bersehati kami semua yang beribadah pada pagi hari ini memohon dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapa, sembuhkan mereka yang sakit, pulihkan mereka, berikan jalan keluar bagi mereka yang memiliki pergumulan, ringankan setiap beban ya Tuhan. Dan kami percaya mereka semua akan menikmati kuasa kasih Tuhan yang mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera dalam hidup mereka. Ini doa kami, ini permohonan kami. Ampunkan dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.